kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini, saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Saat memberikan keterangan di depan media, Rasman Nasution menjelaskan alur perkara yang sedang dihadapi dirinya mulai dari awal hingga kini semakin blunder, tidak menemukan kesepahaman dalam menggapai sebuah keadilan di meja pengadilan. Rasman Nasution marah-marah sambil mengatakan semua penegak hukum tidak ada yang suci, entah polisinya, pengacaranya, hakimnya sekalipun tidak ada yang tidak bermasalah terkait oknum-oknumnya. Kata Rasman Nasution, marilah kita berbenah diri untuk semakin lebih baik. Menyangkut kasus dirinya, Rasman akan terus berjuang sampai menemukan rasa keadilan yang sesungguhnya supaya hukum tidak dipermainkan oleh oknum penegak hukum yang sebenarnya ada tendensi-tendensi lain atau ada motif-motif lain. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita lihat perkembangan pernyataan dari Rasman Arif Nasution yang kasusnya sampai hari ini pun terus blunder, semakin memanas antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution, kemudian juga ada Firdaus Wiyobo dengan para hakim, baik hakim Mahkamah Agung dengan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Teman-teman semua, kalian sudah tahu beritanya bahwa sejak sidang dimulai 3 kali sidang sebelumnya, sebelum tanggal 6 Februari kemarin, di awal tim hukum saya sudah ditegur keras. Hanya gara-gara tolong menyampaikan pernyataan kepada saya sebagai terdakwa, bahasanya jangan terlalu menekan. Yang berbicara itu adalah Saudara Firdaus, Bu Ida Neti, termasuk Ibu Foni. Langsung saya menyatakan sikap di situ. Yang mulia, saya mohon maaf. Ingat ya bagaimana saya santunnya. Yang mulia, saya mohon maaf. Jika tim hukum saya ini berbenturan dengan hakim dan JPU, saya akan ganti yang bersangkutan. Benar tidak? Benar tidak, Bu? Ya. Kenapa? Karena saya ingin sidang benar-benar mencari kebenaran material sehingga putusan yang akan diambil benar-benar menyentuh dan sampai pada aspek keadilan yang sesungguhnya. Sebentar deh, dengarin dulu deh, biar jangan salah-salah. Pertanyaan nanti. Kemudian, ini mesti kita runut, jangan sepotong-sepotong gitu loh. Kemudian, gara-gara ucapan saya itu, Bung Firdaus, Bu Ida, dan Bu Foni itu agak kurang nyaman. Sehingga saya bujuk. Bahkan ada yang mau mengundurkan diri. Saya yakinkan, kita harus tunjukkan kita beretika dan kita percaya. Meskipun kasus ini dari awal, Bareskrim Mabes Polri menerima laporan Hotman Paris 10 Mei 2022. Urusan remeh-temeh undang-undang IT pencemaran nama baik, dugaan pelecehan seksual. Diproses 34 bulan. Di Mabes Polri. 34 bulan baru P21.
Kira-kira menurut kalian kasus apa ini? Begitu lama baru diungkap dan baru selesai. Kenapa? Karena di penyelidikan pun saya tidak diberi ruang sampai penyidikan, bahkan tersangka tidak diberi ruang menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan. Ini dari situ sudah mulai masuk angin. Kemudian saya bertemu dengan ada seorang jaksa yang juga pejabat. Saya diskusi. Beliau mengatakan bahwa tidak masuk unsur. Lalu kemudian belakangan saya tahu, saya dapat info dia pula yang mendorong-dorong. Kau jaksa sudah bertemu dan saya akan ungkap siapa kau. Kalau Pak kalau Bapak Jaksa Agung ingin memanggil saya lewat Jambua, saya akan jelaskan siapa orangnya. Kalau Pak Kapolri, Pak Irwaso minta ke saya menjelaskan apa yang terjadi, saya akan siap menghadirinya. Begitu juga dengan kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum. Melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini, saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa. Dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat, nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Selesai persoalan. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers. Kalau itu benar, saya akan turun. Panggil kami siap menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang. Banyak orang kotor. Jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara juga. Mari kita sama-sama berbenah. Apa Anda pikir Anda makan dari uang negara terus Anda suka-suka? Siaran pers apa itu? Tadi saya lihat juga ada press con. Panggil kami dong. Ada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mana peranmu? Jangan biarkan kasus ini. Tidak apa-apa, saya akan hadapi. Maaf, agak panjang. Silakan. Bang, berarti penegasan hari ini datang ke Mahkamah Agung untuk apa dan apa kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan. Pertanyaannya, bolehkah diganti? Boleh. Kalau hakimnya tidak netral, tidak profesional. Jangan dilihat kami sepotong-sepotong. Itu akumulasi sudah 3 sidang sebelumnya. Kami berontak secara konstitusional. Kalau saya dibilang contempt of court dan Firdaus, bagaimana dengan Nikita Mirzadi yang mendorong Mike sampai jatuh dan melempar kertas di muka persidangan? Apa maksudnya? Di muka jaksa dan hakim. Ada jaksa juga. Kalau itu contempt of court, dihukum. Bagaimana dengan hakim yang melompat, dengan terdakwa yang melompat ke meja ketua majelis mau menangkap karena kecewa dia di Banyuwangi? Apa tidak cukup itu jadi pembelajaran? Kok Anda masih merasa hakim-hakim punya solidaritas? Harusnya panggil kami, koreksi. Permintaan kami sangat sederhana. Terbuka untuk umum dan live oleh media. Itu saja. Di mana logikanya? Orang yang terdakwa minta terbuka.
Selalunya orang yang korban minta terbuka. Ini tidak kebalik. Terus hakim sekarang atas nama dia berkuasa bilang kami dilaporkan, bawa, ya udah. Kalau memang begini hukum, udah. Pak Prabowo sudah mengatakan, nih, saya putar ya, mana handphonenya? Bunda HP Bunda. Handphone mana? Si Ade mana? Biar kalian dengar ini, saya baru dikirimin tadi. Ini bahasa presiden kita ya, bahwa banyak pemain di kalangan. Udah, dengarin nih dari Bapak Presiden. Ya, lihat nih. Di atas. Volumenya besar ini. Ini bahasa presiden kita yang harus kita dukung. Betapa telah rusak mental bangsa kita. Betapa telah merusak mental para pemimpin-pemimpin kita, mental para pejabat-pejabat kita. Ini mencemaskan kita semua. Bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli. Di mana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang? Kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, karena hakim-hakim sudah tidak punya integritas, hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli. Kalau ini semua terjadi, apa masa depan bangsa kita? Di mana bangsa kita bisa bertahan? Gunakanlah akal sehat kita. Sungguh-sungguh negara kita menuju kegagalan. Cukup. Bapak Presiden Prabowo mengatakan hakim bisa dibeli. Gunakan akal sehat. Salahkah kami? Kalau kami curiga dari awal ini hakim nggak benar? Ada hakim yang kami pukul? Tidak ada. Firdaus naik ke meja. Tapi sayang, seribu sayang, para lawyer pimpinan OA, terutama Kongres Advokat Indonesia Siti Jamaliyah, hobi sekali mencopot, memberhentikan, memecat anak buahnya tanpa disidang etik. Dan Bang Otto Hasibuan bilang, kalau ada lawyer yang mengadu melalui media sosial, itulah pelanggaran etik. Hotman bicara itu. Dan Hotman itu sudah dipecat oleh Pradi Bang Otto. Sekarang dia di DPN, Dewan Pengacara Nasional. Dan apalagi kami ini bergerak untuk membela kepentingan klien. Tapi saya sampai di meja persidangan. Salah kami melakukan protes. Tidak boleh. Kalau mereka malaikat, oke. Tapi mereka juga kotor. Kalau itu mari kita sama-sama awasi. Keterangan dari Rasman Nasution yang barusan kita simak, ini beliau dengan nada yang lantang sambil menggelegar mengatakan akan siap berjuang, siap bertarung, dan siap akan memberikan keterangan apapun ketika dimintai oleh pihak kepolisian dan lain seterusnya. Dan beliau juga meminta hakim untuk menyelesaikan persoalan persengketaan antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar Mahkamah Agung memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya, salah satu hakimnya yang tidak disukai oleh Rasman Nasution itu diganti. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan komentar, pendapat terkait dengan keterangan dari Rasman Nasution yang barusan kita simak, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.